Sabtu 3 September kemarin akhirnya pemerintah mengumumkan harga kenaikan BBM dan kita akan lihat tentunya bagaimana pengaruhnya di berbagai kota. Ini kita akan dengarkan kembali bagaimana pernyataan disampaikan oleh pemerintah di mana kenaikan harga Pertalite, Pertamax dan solar diumumkan Presiden Joko Widodo bersama jajaran menterinya. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM di Istana didampingi oleh Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri Sosial. Jokowi menyatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi. Namun, menurut Presiden, sebagian besar subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat mampu. Dan berikut kita akan dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah. Dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Setelah diumumkan kenaikan harga BBM, bagaimana reaksi tanggapan masyarakat? Apakah terlihat antrian tentunya di SPBU? Kita akan dengarkan dan juga akan lihat laporan dari rekan kami Nofri Afandi di Medan, Sumatera Utara. Silakan Nofri. Ya Putri dan pemirsa, memang sehari pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar, serta kenaikan harga BBM jenis Pertamax, di tempat saya mengabarkan saat ini yaitu di SPBU Kokoyo Sudarso yang memang tepat berada di samping kantor Pertamina Patraniaga Sumbagut. Ini terpantau hingga malam ini ramai, namun memang tidak terjadi antrian yang cukup berarti atau dapat dikatakan ramai lancar. Meskipun di SPBU ini kemarin ketika terjadi kenaikan harga tepat pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, terjadi antrian yang cukup panjang dan bahkan beberapa SPBU di Kota Medan sempat menutup sementara dalam rangka untuk menyetel harga yang memang sudah disesuaikan oleh pemerintah. Di mana diketahui untuk wilayah Sumatera Utara, Pertalite dihargai Rp10.000, solar ataupun biosolar dihargai Rp6.800, dan sedangkan untuk Pertamax ini dijual dengan harga Rp14.850. Dan kami sempat berbincang tadi dengan pengendara yang mengisi kendaraan, khususnya ojek online, di mana mereka menyatakan keberatannya dengan kenaikan harga ini, di mana biasanya mereka untuk dalam satu harinya mengisi bahan bakar kendaraan mereka sebesar Rp25.000, namun dengan adanya kenaikan harga ini, mereka harus merogoh kocek hingga Rp40.000 dalam satu harinya. Dan diketahui memang stok BBM bersubsidi di Sumatera Utara dikatakan hanya cukup hingga 7 ataupun 10 hari ke depan. Nah, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya penjelasan untuk keadaan ataupun stok dari BBM di Sumatera Utara, saya akan berbincang dengan Bapak Agus Setiawan selaku Section Head Communication and Relation Pertamina Patraniaga Sumbagut. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Bang. Iya, Pak Agus, ini kan sudah terjadi kenaikan harga dan bahkan sempat terjadi panik buying pada tanggal 31 Agustus dan kemarin juga menjelang kenaikan harga juga terjadi antrian cukup panjang di SPBU ini. Kira-kira hingga saat ini stok untuk di Sumatera Utara khususnya BBM bersubsidi seperti apa? Ya, hingga saat ini untuk stok Pertalite itu kita wilayah Sumatera Utara ini memang kita
bisa mengcover untuk 7 sampai 8 hari ke depan. Sementara untuk biosolar sendiri kita bisa mengcover 9 sampai 10 hari ke depan. Dan tentu ini stoknya akan terus kita update, kita akan terus top up jumlah stoknya untuk bisa memberikan jaminan bahwa memang BBM bersubsidi tetap bisa kita salurkan ke seluruh SPBU yang ada di wilayah Sumatera Utara khususnya dan wilayah Sumatera bagian utara pada umumnya. Iya, dikatakan bahwa ini stoknya hingga 7 dan 10 hari ke depan, baik itu Pertalite maupun biosolar begitu Pak ya. Sedangkan untuk kuotanya seperti apa Pak? Sisanya hingga pada tahun 2022 ini? Ya, memang untuk wilayah Sumatera Utara sendiri, realisasi penyaluran kita untuk Pertalite itu sudah mencapai sekitar 83% dari kuota yang ditetapkan. Sementara itu untuk biosolar sendiri itu sudah mencapai 75% dari total kuota yang sudah ditetapkan untuk wilayah Sumatera Utara. Artinya memang sisa kuota yang sudah tersisa sekitar 20% untuk Pertalite dan sekitar 23% untuk biosolar ini tentu kita akan upayakan ini bisa bertahan hingga akhir tahun. Namun tentu saja sekali lagi kita berharap masyarakat juga bisa lebih bijak untuk bisa menggunakan BBM bersubsidi ini sehingga kuota yang ditetapkan ini bisa lebih tepat sasaran. Bagus atas keterangannya. Itu tadi pemirsa seperti apa memang dengan kenaikan harga BBM ini dan stok BBM bersubsidi khususnya di Sumatera bagian utara dikatakan hanya tinggal sekitar 20% untuk Pertalite dan biosolar 23% saja. Dan memang diharapkan ini pemberian BBM bersubsidi dapat tepat sasaran sehingga nantinya stok BBM khususnya di Sumatera Utara dapat tercover hingga akhir tahun 2022. Demikian saya kembalikan ke Jakarta, Putri.